Itu dia bikin pondasi dulu. Bikin pondasi. Begitu ada permintaan, saya laporkan Ketum PSSI, tegas, laksanakan, akomodasi. Dipantau waktu TC Marcelino diminati klub raksasa Belanda. Kabar membanggakan datang dari salah satu pemain timnas Indonesia U20, Marcelino Ferdinand. Gelandang Persebaya Surabaya itu diketahui tengah diincar oleh salah satu klub raksasa Belanda, yakni Feyenoord Rotterdam. Hal itu diungkapkan oleh Hamdan Hamdan, seorang utusan PSSI yang biasa mengurus pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia dalam suatu podcast, yakni YouTube Chandra Margatama. Hamdan Hamdan menyebut keseriusan Feyenoord untuk menggait Marcelino tak terlepas dari scouting talent club yang kemungkinan besar datang saat pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20 yang dilangsungkan di Eropa beberapa waktu lalu. Waktu kami di Belanda, kami bertemu dengan Feyenoord. Mereka tertarik melihat Marcelino. Jadi bukan tidak mungkin scouting Feyenoord datang waktu TC Timnas Indonesia U20 lawan Prancis dan Slovakia, ucap Hamdan Hamdan. Informasi tersebut tentu menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air. Itu artinya kualitas pemain timnas Indonesia ternyata dipandang berkualitas oleh klub Eropa sekelas Feyenoord Rotterdam. Akan tetapi sampai saat ini memang belum ada laporan resmi dari PSSI, Persebaya Surabaya maupun Marcelino Ferdinand soal kelanjutan hal tersebut. Saat ini Marcelino Ferdinand tengah difokuskan untuk menjalani pemusatan latihan timnas senior jelang persiapan Piala AFF 2022. Sambangi klub Elkan Bagot dan Sandy Walsh Sintayong banjir pujian. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendadak banjir pujian. Hal itu seiring dengan keputusannya untuk mendatangi langsung dua pemain keturunan abroadnya yakni Elkan Bagot dan Sandy Walsh untuk meminta restu langsung kepada pelatih mereka masing-masing agar dilepas main di Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui, Sintayong memanfaatkan momennya melatih timnas Indonesia U20 di Spanyol untuk bisa membujuk pelatih Gillingham FC di Inggris demi Elkan Bagot. Setelah berkunjung ke Inggris, Sintayong pun melanjutkan perjalanan ke Belgia. Di sana, dia menemui pelatih klub Cafe Michelin, Stefan de Vrij, untuk meminta restu agar Sandy Walsh diperbolehkan main untuk timnas Indonesia. Perlu disadari, baik Elkan maupun Sandy, keduanya merupakan pemain andalan di klubnya masing-masing. Hal ini yang kemudian menjadi kekhawatiran Sintayong mengingat Piala AFF juga tidak masuk dalam kalender FIFA. Sementara itu, pemain abroad squad Garuda lainnya telah mendapatkan izin dari klubnya seperti Witan Sulaiman. Adapun pemain seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Jordi Amat hingga Sadil Ramdhani diketahui tidak memiliki jadwal laga karena kompetisi klub mereka telah rampung musim ini. Melihat perjuangan Sintayong untuk mengumpulkan pemain timnas Indonesia andalannya itu, para pecinta sepak bola tanah air pun sepakat ada nilai ketulusan dari diri pelatih asal Korea Selatan tersebut. Harapan agar Sintayong bisa membawa timnas Indonesia juara di Piala AFF kali ini pun tertanam di hati para penggemar. Timnas Indonesia penuh wajah naturalisasi, Budi Sudarsono beri tanggapan. Banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 turut menyita perhatian legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono. Sebagaimana diketahui pada Piala AFF edisi kali ini, timnas Indonesia dihuni oleh 3 pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Budi Sudarsono mengaku tidak mempermasalahkan dengan skuad Garuda saat ini.
Pemain yang malang melintang di klub-klub besar Indonesia tersebut mendukung penuh rencana PSSI dan pelatih Sintayong demi menghadirkan prestasi untuk tanah air. Tidak ada masalah buat saya soal pemain naturalisasi. Yang penting ada prestasinya. Kita berharap dulu tidak pernah juara. Mudah-mudahan adanya naturalisasi bisa juara. Ucap mantan striker timnas Indonesia itu. Di sisi lain, Budi Sudarsono mengaku terkesima dengan gemblengan Sintayong di setiap sesi latihan. Dalam daftar 28 nama yang telah dipanggil didominasi oleh pemain-pemain muda. Pria yang dijuluki si ular piton itu pun melihat anak-anak muda ini bagus untuk perkembangan timnas Indonesia di masa depan. Lebih lanjut, Budi Sudarsono memberi wejangan kepada semua punggawa yang akan berjuang membela timnas Indonesia. Budi Sudarsono meminta skuad Garuda fokus untuk melakoni setiap pertandingan.